Masyiral muslimin, telah berlalu 3 tahun lebih kita diizinkan Allah bertemu di sini dulu, dan hari ini Allah pertemukan kembali dalam suasana dunia yang berbeda. Hampir semua apa yang kami bongkar dulu kita lihat sekarang terjadi di depan mata kita. Dan hadirin yang kami muliakan, sekarang kita sedang berada di penghujung fase keempat. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk fase kelima. Fase pertama Nabi Muhammad yang pimpin. Fase kedua Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga kerajaan-kerajaan Islam yang memegang syariat Islam. Dan fase keempat fase kita, yaitu Islam sedang tidak memimpin dunia. Sementara fase kelima Islam kembali memimpin dunia. Fase kelima sebentar lagi insyaAllah. Tempatnya dan awal Islam mulai menang yaitu titiknya Palestina. Diawali dengan bebasnya kembali Masjidil Aqsa jatuh ke tangan umat Islam, lalu Baitul Maqdis bebas, kemudian barulah Palestina merdeka. InsyaAllah ta'ala, InsyaAllah kalau tidak tahun ini maka 2027 terjadilah sesuatu yang membuat titik balik kebangkitan dunia Islam kembali insyaAllah ta'ala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, hanya saja suasana dan kondisi titik di mana Islam kembali menang dan bangkit itu saat ini benar-benar di puncak lelahnya Bapak Ibu, yaitu Palestina. Alhamdulillah kabar gembiranya Suriah, Damaskus Suriah sudah jatuh ke pangkuan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sekarang Israel di balik putus asanya, dia mencoba mengamuk ke Iran, mengamuk ke Lebanon, mengamuk ke Suriah, mengamuk ke Yordania, dan tetap membantai di dalam Palestina. Tapi ini tak lama lagi. Walaupun begitu, kita yang ada di sini tidak bisa hanya jadi penonton, sebab kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis ini hadis qudsi ya. Apa kata Rasulullah? Nanti kalian pada hari kiamat dipanggil oleh Allah satu-satu, dipanggil oleh Allah satu-satu. Hai hambaku, ketika engkau dulu hidup di dunia, engkau tahu aku sedang lapar, kelaparan. Engkau tahu aku sedang sakit. Engkau tahu aku sedang disakiti, dizalimi. Kenapa engkau tidak datang menjengukku, merawatku, memberi aku makan dan membela aku? Si hamba nanti, yaitu kita, mencoba bertanya sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan Allah. Ya Allah, apa maksudmu? Bukankah engkau sang pencipta alam semesta? Engkau maha kuasa, maha perkasa. Engkau yang memberikan segala rezeki dan kehidupan. Engkau tidak terkalahkan dan maha mengalahkan. Bagaimana mungkin ya Allah engkau bisa lapar? Bagaimana mungkin engkau bisa sakit? Bagaimana mungkin engkau dizalimi? Dan bagaimana cara kami memberimu makan? Bagaimana cara kami merawatmu? Bagaimana cara kami membelamu ya Allah? Apa kata Allah nanti? Hai hambaku, kalian mendengar ada hamba-hambaku yang lain di tempat yang lain. Mereka kelaparan, mereka sakit, mereka dizalimi. Kalian sebenarnya bisa menolong mereka, bisa memberi mereka makan, bisa memberi mereka obat, dan kalian bisa ada di pihaknya. Kenapa engkau tidak lakukan? Kira-kira Bapak Ibu, apa jawaban yang Bapak Ibu persiapkan nanti? Maksudnya di Palestina saat ini mungkin ada di antara kita yang ekonominya sedang payah. Sepayah-payah ekonomi kita Pak, tempat tidur kita dan rumah kita, tempat nginap masih ada, betul? Sepayah-payah ekonomi kita, kita masih bisa sahur dan berbuka, betul? Sepayah-payah ekonomi kita masih ada tempat kita mengais rezeki.
masih berkumpul dengan anak dan keluarga kita. Ini sepayah-payah kita. Dan demi Allah, apa yang dialami di sana sampai hari ini sudah lebih 2 tahun Bapak Ibu, 2 tahun 5 bulan. Ketahuilah, rumah sudah tidak ada, mereka hidup di dalam tenda, itu pun berpindah-pindah tiap sebentar. Saking seringnya pindah-pindah, tendanya robek-robek, tendanya sudah lusuh. Di musim dingin mereka kedinginan, di musim hujan mereka diguyur oleh hujan, dari bawah air menggenang masuk ke tempat mereka tidur. Di musim panas mereka kepanasan, dan itu bukan seminggu 2 minggu, tapi itu sudah berjalan 2 tahun 5 bulan. Sementara kita di sini hidup normal. Bapak Ibu, dengarkan sumpah Nabi. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak diakui ada iman. Nabi ulangi lagi, demi Allah, tidak diakui ada iman. Diulangi lagi, demi Allah, tidak diakui ada iman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man bata syaba'ana wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Umatku, kata Nabi, orang Islam, hari-harinya dia bisa makan minum, bahkan tidurnya bisa dalam keadaan perutnya sudah berisi. Di dalam kamar, di kasur yang empuk, dia bisa jalani hari-harinya normal. Sementara dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain, mereka menderita, mereka kelaparan, mereka tersiksa. Padahal si muslim-muslim yang hidup normal ini bisa menolong, bisa membantu, tapi mereka tidak melakukannya. Demi Allah, mereka tidak beriman. Demi Allah, mereka tidak beriman. Demi Allah, mereka tidak beriman. Saudaraku, iman itu terbagi 3 tingkatan. Tingkatan iman paling rendah, tingkatan iman pertengahan, tingkatan iman tertinggi. Hanya dengan iman seseorang berhak masuk surga. Tanpa iman, maka seseorang tidak berhak masuk surga walaupun surga paling rendah. Nah, coba lihat surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 32. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, apa firman Allah? ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اصطفينا. Ini dia ayatnya, terlalu kecil ya tulisannya. Ayat 32 ya. Pembagian iman. Iman pertama, iman paling bawah, iman pertengahan, iman tertinggi. Dan ketiga-tiga iman ini disumpahi Nabi enggak ada. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia baca Quran, walaupun ada zikir pagi petangnya, merayakan Isra Mi'raj, salawatan, walaupun dia melaksanakan ibadah-ibadah, tetapi dia tidak peduli dengan nasib saudara muslimnya yang kelaparan, yang menderita. Nabi sumpahi nggak ada iman, kata Nabi. Bahkan di hadis yang lain Nabi berkata, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang Islam cuek, orang Islam tidak peduli, orang Islam tidak mau bantu orang Islam lainnya yang menderita, yang kelaparan, yang dizalimi. Bukan orang Islam, titik. Begitu Bapak Ibu. Sudah Buya, kami udah bantu Palestina. Kapan? Udah setiap kali ada acara di sini kami ikut bantu. Ada yang bantu 20.000, ada yang bantu 50.000, ada yang bantu sampai 100.000. Mungkin saja ada yang bantu sampai 1 juta. Minta maaf Bapak Ibu, bukan saya meremehkan bantuan itu. Ya, orang di sana itu, di Gaza, Palestina itu orang apa malaikat? Mohon dijawab. Itu manusia atau malaikat? Mereka makannya sekali sebulan atau tiap hari kayak kita? Tiap hari Pak. Sementara Bapak tanya info dari berbagai sumber-sumber yang bisa dipercaya. Berapa harga makanan sekarang di sana Pak? 1 liter beras saja di situ sekarang ini harganya hampir mendekati 500.000 rupiah. 1 liter. 1 butir telur ayam saja harganya di atas 100.000 rupiah. 1 bungkus garam harganya 60 sampai 65.000 rupiah. 1 bungkus kecil garam.
Maaf ya, lalu yang kita kasih 20.000 kata kita udah bantu itu. Yang kita berikan 50.000 atau 100.000, lalu kita merasa udah bantu saudara kita di sana. Maaf sekali lagi, saya anggap itu baru nambah tai gigi, Pak. Belum sebenarnya membantu. Sebab kita di sini makannya 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, makan malam. Betul? Maka seharusnya mereka juga bisa makan pagi, siang, malam. Walaupun karena kita ada yang ekonominya menengah ke bawah, ekonominya terhitung miskin, setidaknya kasihlah mereka makan dari kantong kita minimal, saudara-saudaraku, minimal sekali sehari. Begitu loh ya. Minimal sekali sehari. Pak, coba saya nanya. Maaf ini, Bapak ada anak berapa orang? 2. Istri berapa orang? Istri enggak ada. Udah meninggal ya Allah. Semoga Allah kasih kembali pendamping hidup yang solehah lahir batin. Amin. Oke, saya tanya Bapak yang lain aja. Bapak punya istri? Ada. Udah meninggal juga? Oh masih. 1 Pak ya? Berapa orang anaknya? 3. Baik. Bapak ada anaknya 2. 1 tambah dirinya 3. Bapak ada istrinya tambah anak 3. Berarti 5 orang yang Bapak kasih makan ya. Sekarang Pak, kalau saya tanya nih kepada setiap kita nih, kira-kira kalau nambah 1 orang lagi numpang makan di rumah Bapak, walaupun minimal makannya sekali sehari, Bapak sanggup nggak ngasih makan 1 orang lagi itu? Bukan istri baru ya. Bapak sanggup nggak ngasih makan 1 orang lagi itu? Sanggup nggak? Siapa 1 orang lagi itu Bu ya? Saudara Palestina kita. Fisiknya biar tetap di Palestina, tapi keberadaannya kita anggap ada di rumah kita. Makan kita, dia ikut makan. Gitu loh maksud saya. Ya, kita jadikan diri kita ansor, mereka muhajirinnya. Ibaratnya begitu. Biar mereka tetap di Gaza, Palestina. Untuk menjaga tanah ini. Agar tetap mereka pertahankan. Agar mereka tetap perjuangkan. Agar mereka terus berjuang, berjihad, mengusir penjajah. Tapi seolah-olah mereka gabung di keluarga kita untuk numpang makan. Ibaratnya gitu ya. Lalu setiap kali Bapak makan pagi, masukkan ke kotak khusus. Ini sarapan pagimu, wahai saudara muslim Palestinaku. Ya Allah, terimalah sedekah kemanusiaanku, bismillah. Masukkan. Terserah Bapak sanggupnya berapa. 3.000, 5.000, 10.000, masukkan. Makan siang kita. Masukkan, ya Allah terimalah. Ini untuk sedekah kemanusiaanku buat saudara Palestinku di Palestina. Ya Allah, aku tanggung 1 orang makannya. Bismillah ya Allah, terimalah. Makan malam kita juga begitu. Enggak sanggup 3 kali sehari. Minimal 1 kali kita kasih makan sehari. Walaupun cuma hanya 10.000. Saudaraku Bapak Ibu. Semiskin-miskin kita. 2.000 pagi, 2.000 siang, 2.000 malam. Ya. Anggap mereka numpang makan dengan kita. Makan nasi tanpa lauk. 2.000 kan? 2.000. Lakukan itu. Saya jamin janji Allah di surat Al-An'am ayat 160 pasti terjadi. Siapa yang bersedekah karena wajah Allah membantu saudara muslimnya yang menderita dan kelaparan, aku ganti 10 kali lipat dari yang dia keluarkan. Makanya kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad. Ketika kamu membantu saudara muslimmu dengan sedekah, itu tidak mengurangi harta yang ada di tanganmu. Bal yazdad. 3 kali Nabi mengatakan, tapi itu membuat hartamu bertambah, itu membuat hartamu bertambah, itu membuat hartamu bertambah. Siapa yang menjamin melakukan ini dijamin rezekinya tambah baik, tambah lapang, anaknya tambah soleh, hidup keluarganya tambah tenang. Banyak testimoni yang kami dengar, keluarga-keluarga yang melakukan begini Pak, banyak perubahan dalam hidupnya. Banyak perubahan dalam hidup keluarganya. Banyak perubahan dalam ekonominya. Begitu. Bu, sampai ke rumah bujuk suaminya. Pak, sampai di rumah bujuk istrinya. Dek, mulai besok kita tanggung 1 orang saudara muslim Palestina kita, makan minumnya di rumah kita bareng kita dek. 1 orang kita tanggung.
Oh enggak sanggup 3 kali sehari, minimal sekali sehari. Bapak Ibu kira-kira sanggup tidak melakukan hal itu? Bapak Ibu sanggup tidak melakukan hal itu? Kalau Bapak Ibu sanggup, selamat Bapak Ibu. Enggak masuk dalam sumpah Nabi tadi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau melakukannya, saya sudah menyampaikan, tugas saya hanya sekedar menyampaikan, menjelaskan. Sumpah Nabi apa? Demi Allah tidak beriman. Ini iman paling rendah ya. Iman paling rendah ini Pak, orangnya masih bisa masuk surga walaupun dosanya banyak di dunia. Ketika dia mau bersedekah membantu saudara muslimnya yang menderita, yang kelaparan, maka masih dianggap dia punya iman. Tapi ketika dosa udahlah banyak, amal soleh sedikit, sedekah pelit pula, maka tidak ada alasan untuk menjadikan dia dihitung sebagai orang beriman. Dia hanya muslim biasa. Maunya kita itu kan muslim yang beriman kan. Nah, tanda bahwa kita muslim yang ada iman terendah tandanya Bapak Ibu bantu saudara Palestina kita tiap hari ada di rumah kita kotak khusus, kotak amal khusus. Nanti salurkan melalui Sedulur Bangun Negeri, SBN, yang sudah berdedikasi menyalurkan bantuan-bantuan. Nanti Bapak saksikan sendiri bagaimana bantuan-bantuan kemanusiaan dari jamaah kaum muslimin di Jawa Tengah ini mengalir untuk saudara kita melalui SBN. Walaupun saya punya Uzma Care, tapi saya diundang oleh SBN dan saya mengenal SBN. Sedulur Bangun Negeri, saya rekomendasikan Bapak Ibu salurkan lewat mereka. Hadirin yang kami muliakan, supaya apa? Supaya hidup Bapak Ibu berkah, keluarga dan anak-anaknya berkah, usahanya berkah, amal ibadah Bapak Ibu kepada Allah berkah, diterima oleh Allah, dan Allah akui Bapak Ibu punya iman. Tapi kalau seandainya itu tidak Bapak Ibu lakukan, tugas Zulkifli Muhammad Ali hanya sekedar mengingatkan, menyampaikan. Mau diamalkan terserah, tidak diamalkan terserah. Saya tidak akan lagi ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Zulkifli, kau kirim ke Batur dulu di Masjid Al-Hasbi. Kenapa engkau tidak sampaikan? Kenapa engkau tidak ingatkan? Kenapa engkau tidak kuatkan? Dan kenapa engkau tidak motivasi agar hamba-hambaku mereka mempertahankan imannya dengan cara buktikan. Bantulah kehidupan saudaranya yang saat ini ada di Palestina. Dan saya malam ini sudah sampaikan. SBN juga sudah datang. Ini ada Ustadz Amir, ya, Mudir SBN. Beliau bersama dengan Bapak Ibu. Bahkan beliau berkata, kami siap jemput bola, kami siap mengingatkan, kami siap membantu. Setiap bulan kita datangi. Setiap bulan kita sambut di nomor rekening resmi. Dan kami bergerak menuju Gaza, kami membuka dapur-dapur umum, kami membuka pembagian sembako, kami membagikan titipan Bapak Ibu. Apalagi alasan kita di hadapan Allah. Sudah ada kok jembatannya, sudah ada sarananya Bapak Ibu. Hamba-hamba Allah yang kami cintai. Maka perhatikan baik-baik, 3 tingkatan iman ini. Iman yang paling rendah itu adalah imannya orang Islam yang masih peduli dengan saudara muslimnya. Orang macam ini Pak, di akhirat walaupun dia kebanyakan dosa di dunia, di akhir hayatnya mungkin dia su'ul khotimah, na'udzubillah ya. Di alam barzakhnya mungkin dia menerima beberapa azab, na'udzubillah. Dan di padang mahsyarnya mungkin hisapnya lama dan berat, dia juga tersiksa menderita. Lalu di atas titian sirat dia jatuh, masuk ke neraka, dibakar dulu di neraka, diazab dulu neraka. Ketika dosa-dosanya bersih, dia karena masih ada iman yang diakui pada dirinya, dia akhirnya dikeluarkan dan dimandikan dengan telaga, air telaga Nabi Muhammad, diminumkan kepadanya, tubuhnya kembali muda dan dia sehat, dan dia dipersilakan masuk surga, surga paling-paling bawah-bawah. Alhamdulillah masuk surga juga akhirnya. Beda dengan orang yang punya iman pertengahan. Orang yang punya iman pertengahan takut buat dosa besar. Walaupun dosa kecil masih nyerempet-nyerempet ya. Dosa-dosa kecil masih melanggar-melanggar. Tapi dosa-dosa besar nggak mau. Semua yang wajib-wajib yang diwajibkan oleh Allah pasti dia kerjakan. Tapi yang sunat anginan dia. Kadang-kadang ada, kadang tidak. Duha kadang-kadang semangat. 2 hari 3 hari semangat duhanya. Setahun 2 tahun hilang duhanya.
Ibaratnya begitu Pak. Tahajud juga angin-anginan. Kadang-kadang ada sholat sunat qabliyah, ba'diyah. Kadang-kadang ada zikir, kadang ada baca Quran. Lebih banyak kadang tidak. Tapi dia tidak mau meninggalkan yang wajib-wajib. Dan dia tidak mau melakukan dosa-dosa besar. Orang macam ini, dia membantu saudara muslimnya. Dia dianggap punya iman pertengahan. Punya iman pertengahan. Orang macam ini Pak, insya Allah akhir hayatnya pasti husnul khotimah Bu. Orang macam ini di alam barzahnya pasti ditempatkan di taman-taman surga sambil menunggu di kiamat. Namanya a'la illiyin. Orang macam ini di padang mahsyarnya dihisap. Tapi hisapnya hisap yang santai, hisap yang ringan. Dosa-dosanya ditutupin oleh Allah dan kitab amalnya dia terima dari tangan kanannya dan dia dipersilahkan masuk ke titian. Di titian dia lulus selamat sampai ke seberang, disambut oleh Nabi Muhammad, dia pun meminum air dari telaga Nabi, dia menuangkan air telaga Nabi ke kepalanya, maka tubuhnya kembali remaja dan muda, dan dia dipersilahkan masuk ke dalam surga yang tinggi. Ini pemilik iman pertengahan. Adapun pemilik iman tertinggi adalah sabiqun bil khairat. Dia selalu, bukan hanya yang wajib-wajib dia kerjakan, amalan sunat nggak mau ketinggalan. Waktu duha pasti dia duhaan. Waktu malam pasti dia tahajudan. Ya, waktu selepas qabliyah dan ba'diyah subuh pasti dia kerjakan. Salat sunat itu dia kerjakan. Ketika masuk Senin dia pasti puasa. Masuk Kamis dia pasti puasa sunat ya. Ketika ada jadwal zikir pagi dia zikir pagi, ada jadwal zikir sore dia zikir sore. Ketika hujan turun dia berdoa. Ketika mendengar azan dia berhenti dan dia sambut azan itu dengan doa. Pokoknya amalan sunat apapun nggak mau dia ketinggalan. Ini ciri khas orang ini. Adapun dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil pun dia nggak mau. Dosa kecil saja takut dia buat Pak. Baik dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa bibir, dosa perbuatan, dosa sifat, apapun dia jaga, jangankan dosa besar. Orang macam ini imannya iman tertinggi. Kata Rasulullah, nanti di akhirat dia masuk surga tanpa hisab. Dan dia memasuki surga tertinggi, surga Firdaus Allah, bertetangga dengan Rasulullah. Orang macam ini tidak pernah mau ketinggalan setiap ada event, setiap ada momen di mana dia bisa beramal soleh. Sabiqun bil khairat, dia paling di depan. Jadi ketika ada ajakan beramal soleh, apapun butuh ajakan itu, termasuk menggalang dana untuk Palestina, dia nggak mau ketinggalan. Termasuk ketika ada turun ke jalanan, membantu dan demonstrasi untuk menyuarakan kebenaran bersama dengan tokoh-tokoh umat, bersama dengan para ulama, dia nggak mau ketinggalan. Dia selalu ingin di garda terdepan. Orang macam ini sabiqun bil khairat. Tapi kata Rasulullah SAW, orang-orang ini walaupun ibadahnya hebat, salat sunatnya, yang amal-amalan sunatnya hebat, dan walaupun yang makruh-makruh, dosa-dosa kecil dia tinggalkan semua, tapi tidak mau membantu saudara muslimnya yang kelaparan, tidak mau menolong saudara muslimnya yang sakit, tidak mau menolong saudara muslimnya yang dizalimi, disumpahi Nabi, tidak beriman, tidak diakui oleh Rasulullah dia itu ada iman. Na'udzubillah. Tidak diakui. Di akhirat dia bingung. Ya Allah, kenapa hari ini hamba harusnya berhak menerima janjimu? Kata Allah, seharusnya iya. Tapi ketika kau tahu ada hambaku merintih, ada hambaku kelaparan, engkau tidak bertindak, engkau tidak berbuat, engkau hanya peduli dengan perutmu, engkau hanya peduli dengan keluargamu, dan engkau tidak peduli dengan, kalau Allah tadi membahasakan orang yang lapar dari hambanya itu aku, kata Allah. Kan begitu tadi kan? Kenapa aku lapar, engkau tak beri aku makan? Sampai kayak gitu Allah menganggap memberi makan saudara kita yang kelaparan adalah seolah-olah langsung ke Allah, Allah hubungkan. Begitu kaum muslimin. Hadirin yang saya cintai. Sekarang kita betul ya di fase keempat. Kita sadar, kita yakin, Bapak Ibu yakin nggak Palestina sebentar lagi pasti menang dan merdeka? Bapak Ibu yakin tidak Palestina sebentar lagi pasti menang? Bapak Ibu yakin tidak Palestina sebentar lagi insya Allah ditolong oleh Allah dan Israel terjungkal, Israel lenyap dari peta dunia, yakin tidak? Bapak Ibu yakin tidak Amerika sang diktator dan teroris sejati di muka bumi sebentar lagi hanyut dan hilang tenggelam dalam sejarah? Tidak lama lagi, yakin tidak? Yakin. Dari mana Bapak Ibu yakin? Sumber yakin Bapak Ibu ini dari mana sumbernya?
Satu saja alasan Bapak Ibu. Kami yakin karena kami melihat sampai hari ini rakyat Gaza Palestina, rakyat Palestina seluruhnya sabar dalam menghadapi berbagai ujian yang sangat mengerikan ini. Dan para pejuangnya juga luar biasa sabar dan tangguhnya. Sementara Allah berjanji, Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah adalah ketika sudah terbukti sabarnya. Sesungguhnya orang yang sabar Allah membersamainya, Allah mencintainya. Orang-orang yang senantiasa bersabar pasti Allah menangkan mereka. Ini sangat banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis. Bapak Ibu bersaksi tidak? Rakyat Palestina adalah rakyat paling sabar di muka bumi. Yakin dan percaya tidak Bapak Ibu? Sampai hari ini berapapun, bagaimanapun Amerika mencoba mendobrak Pak, berbagai macam cara. Tapi ternyata hari demi hari upaya mereka makin mandul. Bahkan terbukti sekarang PBB pun sekarang 153 negara di muka bumi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Alhamdulillah. ICC, ICJ, mereka sepakat mengeluarkan vonis bahwa Israel penjahat perang. Israel adalah penjajah. Israel menganeksasi secara paksa dan brutal tanah Palestina. Mereka wajib kembalikan. Adapun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah penjahat perang, harus diadili di mahkamah internasional. 14 petinggi-petinggi Israel harus diseret ke pengadilan internasional karena mereka dianggap penjahat perang. Jadi Bapak Ibu, sekarang dunia sudah berpihak kepada Palestina. Sementara Amerika sekarang Pak melakukan kesalahan terbesar. Amerika sudah meninggalkan PBB, betul? Amerika sudah tidak mengakui lagi PBB. Lalu mereka menarik diri dari 58 organisasi internasional. Baik WHO-nya, WHAF-nya, baik dari UNICEF-nya. Dari apa saja Amerika menarik diri. Lalu mereka dirikan sendiri tandingan bagi PBB namanya BOP. Apa nama BOP itu? Board of Peace. Lembaga perdamaian. Baru saja mereka buat Board of Peace Pak. Venezuela. Presidennya diculik di tengah malam. Di negaranya Pak. Kemudian Iran diserang. Ya, di negaranya Ali Khamenei mereka bantai bersama dengan petinggi-petinggi Iran lainnya. Maka Board of Peace diakui dunia bukan peace tapi Board of War. Ya, lembaga atau majelis perang. Dan sayangnya Presiden Indonesia yang tercinta Bapak Prabowo Subianto ada di dalamnya. Semoga Allah kuatkan hatinya keluar cepat dari BOP Pak Presiden. Amin. Semoga sadar Pak Presiden, beliau salah besar ada dalam BOP. Tapi baiklah, ini buatan Amerika. Dan Donald Trump tepuk dada. Dengarin kalian semua, saya pimpinannya. Apakah saya tetap presiden atau tidak presiden, BOP ini tetap saya pimpinannya. Emang dia siapa? Dan dia paksa negara-negara yang sudah ada tergabung dalam BOP, termasuk Indonesia, tunduk kepadanya, patuh kepadanya. Lalu ketika ada undang-undang internasional yang dilanggarnya, dengan gagah Donald Trump ini berkata, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum internasional, sayalah hukum. Wih, udah kayak Firaun itu Pak. Udah kayak Firaun. Ana rabbukumul a'la, sayalah yang tertinggi, sayalah Tuhan yang paling tinggi, sayalah sang pengatur, sayalah hukum yang tertinggi. Mirip Donald Trump ini dengan Firaun. Firaun bagaimana nasibnya Bapak Ibu? Firaun bagaimana nasibnya Bu? Bagaimana nasibnya Firaun? Tenggelam atau berjaya? Dan dia tenggelam di puncak-puncak Firaun sedang berkuasa penuh, betul? Tenggelam Firaun ketika Musa dan Bani Israel di puncak-puncak tidak berdayanya, betul? Tenggelam Firaun ketika Firaun di puncak-puncak brutal dan nakal jahat. Hal yang sama akan terjadi dengan Amerika. Akan terjadi dengan Israel. Amin. Dan kita di sini bertekad, saya, Bapak, Ibu tidak akan pernah berhenti membersamai Palestina sampai kami menyaksikan Palestina merdeka.
atau kami meninggal dunia sementara kami di sisi Allah diakui sebagai orang yang beriman. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita sama-sama memulai azam. Azamnya azam dalam jangka waktu sampai saya meninggal dunia atau sampai Palestina merdeka. Azamnya ngapain? Saya akan terus membersamai Palestina walaupun jumlahnya tidak seberapa. Sebenarnya Pak, tolong dibuka Bang Abid. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk masalah Palestina ini telah keluar fatwa 70 negara muslim. Dan fatwa ini dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat. Nah ini, pertemuan ulama ini terjadi pada tanggal 4 April 2025. Kurang setahun yang lalu. Apa isi fatwanya? Ada 15 fatwa. Coba kasih lihat isi fatwanya. 1, wajib bagi umat Islam berjihad melawan Zionis Israel. Kemudian tidak boleh mendukung Israel. Jangan memberikan suplai apapun termasuk minyak, bahan bakar segala macamnya ke Israel. Kemudian agar segera dibentuk aliansi militer umat Islam seluruh dunia. Dan semua perjanjian yang sudah dibuat dengan Israel tolong tinjau ulang kembali, kalau perlu hentikan, jangan diteruskan. Dan poin ke-6, kalau tak sanggup berjihad melawan Israel dengan fisik, berjihadlah dengan harta. Bagaimana cara berjihad dengan harta? Tolong rakyat Palestina yang masih hidup agar mereka tetap bertahan hidup. Tapi niatnya, karena setiap rakyat Palestina Pak, kalau kami tanya, saya Pak ya Alhamdulillah ini dengan izin Allah, tiap tahun itu berangkat ke Palestina minimal 2 kali. Biasanya 3 kali Pak. Ini kalau enggak perang sekarang Timur Tengah, insya Allah tanggal 15 Maret ini saya sudah berangkat lagi ke Aqsa. Saya bawa jamaah Bapak Ibu. Saya berangkat ke sana, dari dekat saya lihat apa kata rakyat Palestina. Apa kata mereka kepada kami? Demi Allah, selama kami masih hidup, kami akan terus jaga tanah dan bumi ini. Dan kami akan terus pertahankan. Kami akan terus berjuang sampai merdeka Palestina ini. Sampai merdeka Masjidil Aqsa. Sampai bebas tanah suci kita Baitul Maqdis. Atau kami syahid demi mempertahankannya. Jadi tekad mereka, selagi mereka masih hidup, mereka akan tetap mempertahankan tanah suci kita, Baitul Maqdis, masjid suci kita, Masjidil Aqsa. Jadi dengan cara kita bantu mereka agar mereka bisa bertahan hidup, dengan cara itu sebenarnya kita bantu mereka untuk tetap terus berjuang. Bagi mereka, selama kami hidup kami akan tetap berjuang. Selama kami masih hidup, selama itu kami masih berjuang. Tolong dengarkan hadis berikut ini. Bagaimana bentuk jihad mal itu harus kita lakukan? Kata Rasulullah, man lam yaghzu, siapa yang belum pernah berperang? 1, Bapak Ibu udah pernah berperang apa belum? Mohon dijawab dengan jujur. Bapak, Ibu semua dan anak-anak kami, kita semua udah pernah berperang di jalan Allah atau belum? Perang angkat senjata nih udah apa belum? Nenek moyang kita udah, mereka berperang melawan penjajah ya. Kalau tidak pernah perang kata Nabi, yang kedua, walam yujahiz ghazian. Kalau kamu memang tidak bisa berperang, sementara itu sudah ada fatwanya ya, fatwanya wajib berjihad melawan Zionis Israel. Sekarang kita tidak punya jalan, tidak punya peluang untuk ke sana. Oke, kalau begitu hadis yang kedua. Walam yujahiz ghazian. Barang siapa yang tidak membiayai orang yang sedang berperang, barang siapa yang tidak mendanai orang yang sedang berperang, barang siapa yang tidak mau memodali dan memberi support dana orang yang sedang berperang di jalan Allah. Bapak Ibu, sampai hari ini para pejuang dan rakyat Palestina, ada enggak Bapak Ibu tunjang mereka dengan dana? Ada enggak Bapak Ibu supply mereka dengan modal agar mereka terus bisa berjuang berperang? Kalau belum, masuk kita dalam hadis ini. Berjihad secara fisik? Enggak. Membantu orang sedang berjuang? Enggak juga. Maka yang paling tidak Pak, yang paling rendah nih, paling kecil nih. Walam yakhluf ghazian fi ahlihi bi khairin. Dan dia tidak mau menanggung biaya hidup keluarga para pejuang yang ditinggalkan oleh para pejuang. Jadi ketika para mujahidin berangkat berjihad, sementara dia tulang punggung keluarga, keluarganya jadi tanggung jawab siapa? Keluarganya jadi tanggung jawab siapa?
Jadi tanggung jawab umat Islam yang tidak bisa ikut berperang. Tanggung keluarga para pejuang ini. Orang-orang yang ada di jalur Gaza, orang-orang yang ada di tepi barat Palestina, mereka ini Pak, keluarganya yang muda-muda, yang kuat-kuat pergi berperang, berjihad. Sementara siapa yang mencarikan hidup dan nafkah? Umat Islam. Kalau itu tidak kita lakukan, apa kata Rasulullah? Kalau itu tidak kamu lakukan, tingkat yang terakhir nih, yaitu menanggung biaya hidup keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demi berjihad, maka itu tidak kamu lakukan. Dua hal terjadi pada kamu, kata Rasul. Bu, ibu, perhatikan Bu, kalau itu tidak kita lakukan, dua hal pasti terjadi pada kita Pak. Apa dua hal itu? Satu, yang pertama, selagi kamu masih hidup di dunia dan sampai hari kiamat terjadi, kamu akan mendapatkan qari'ah. Qari'ah itu hantaman hebat oleh Allah selama kamu masih hidup. Nanti dalam barzakh kamu dihantam dengan azab, dan ketika sebelum kiamat kamu akan babak belur di azab. Innalillah, walaupun kita udah sholat, kita udah puasa. Adapun di akhirat kata Nabi, keluarga dan mujahid yang dulu di dunia tidak kamu bantu, yang tidak kamu ayomi, di akhirat berhak mengambil pahala kamu berapa yang mereka mau. Kalau mereka ingin ambil pahala kita sebanyak-banyaknya, sampai habis semua pahala kita, mereka berhak melakukannya. Kenapa? Dulu di dunia kamu tidak mau membiayai mereka perang, kamu tidak mau menanggung keluarga mereka yang mereka tinggalkan demi berperang. Padahal berperang menjaga Al-Aqsa, berperang mengusir penjajah, berperang memerdekakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kewajiban kita bersama. Sementara fatwanya sudah jelas ada. Kalau tidak bisa dengan fisik, ya dengan harta. Tidak kita lakukan, selesai sudah. Nasib kita di ujung tanduk Bapak Ibu. Maka kehadiran kami di malam hari ini sebenarnya penyambung lidah dari fatwa ulama ini. Para ulama dunia. MUI Pusat berkata kami mendukung fatwa ini. Kami ada dalam fatwa ini. Dan kami bersama dalam fatwa ini. Secara kemanusiaan memang mereka tersiksa menderita menuju kematian karena mereka dibantai, dibunuh. Yang dimakan juga enggak jelas. Sahur entah dengan apa. Berbuka entah dengan apa. Sholat mau di mana. Sementara kita aman dan nyaman di sini. Padahal pekerjaan mereka selama mereka masih hidup, mereka akan terus berjihad, berjuang. Mereka akan terus mempertahankan tanah air umat Islam. Palestina itu tanah air kita Pak. Kata Umar bin Khattab, Baitul Maqdis adalah tanah wakaf untuk umat Islam. Berarti seluruh umat Islam sedunia pemiliknya. Kalau dia dijajah, seluruh kita wajib membebaskannya kembali. Satu jengkal pun kita tidak izinkan Zionis Israel untuk menjajahnya. Hari ini, mumpung kita masih dalam suasana Ramadan, Allah hadirkan Zulkifli Muhammad Ali ke tengah-tengah kita. Kami benar-benar menghimbau dan mengajak Bapak Ibu semua, ayo Bapak Ibu selamatkan diri kita, selamatkan iman kita, selamatkan amal kita di mata Allah dengan cara bersamai Palestina dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Seharusnya Bapak Ibu secara fisik berangkat berjihad ke sana. Setidaknya Bu secara fisik beli paspor, buat paspor, beli tiket pulang pergi ke sana, bawa obat-obatan, bantu anak-anak yatim, obati yang luka-luka, yang lapar kasih mereka makan. Harusnya kan kayak gitu Pak. Tapi pasti kita nggak sanggup karena dananya besar. Kita nggak ngerti bahasa Arab, ya. Lagian ke sana ternyata sulit. Ada NGO yang punya jalan bisa membantu penyaluran itu atas nama kita. Kenapa kita tidak mengambil peluang dan kesempatan ini? Insya Allah Ta'ala malam hari ini ada azam yang sangat kuat. Saya yakin apabila saya tanggung saudara muslim Palestina saya di keluarga saya yakin keluarga saya akan diberi oleh Allah keberkahan. Anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang penuh berkah. Harta dan usaha saya akan berkah. Dan kami diakui beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kami pun akan disegarkan oleh Allah dalam ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih berkah, ganti yang lebih Allah ridhoi.
Insya Allah Bapak Ibu, bertekad berjanjilah kami minta kepada Ustadz Amir agar menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang gerakan apa yang sudah dibuat dalam rangka mewujudkan dan membela serta membantu Bapak Ibu dalam imannya tetap diakui oleh Allah dan agar Bapak Ibu tetap berjuang untuk Palestina. Palestina tetap merdeka dengan kita bersamai mereka atau tidak. Kalau kita bersamai mereka, kita selamat dunia akhirat dan hidup kita berkah. Tidak kita bersamai, mereka tetap akan merdeka. Tapi kita penuh hujatan dan dikejar oleh Allah dengan pertanyaan. Dan iman kita terancam, amal kita tidak berguna. Di akhirat kita hanya penghuni neraka. Tolong pertimbangkan ini baik-baik. Mudah-mudahan seruan dan ajakan berikut ini kami minta kepada Ustadz Amir sebagai mudir daripada sedulur bangun negeri dapat Bapak bersamai dan bismillah, saya ikut mendaftar Ustadz. Saya ikut bersama Ustadz gitu ya. Silakan. Takbir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah titik kelima kami dan alhamdulillah dari titik pertama sampai terakhir kemarin tadi pagi maksud kami di Akhwat Bergerak, antusias luar biasa. Bersama Buya Yahya kami sampaikan, tadi juga dijelaskan perbedaan antara infak fisabilillah dan sedekah. Infak fisabilillah ternyata belum dulu. Lupa menyampaikan. Tolong buka perbandingan Bang Abid. Perbandingan. Jadi gini Pak. Untung saya dikasih ingat oleh Ustadz kita barusan. Coba lihat ini layar kita. Palestina itu membutuhkan dua jenis bantuan. Coba lihat ini. Yang pertama, bantuan kemanusiaan. Untuk makan, minum, obat-obatan, pakaian, tenda, ya, kesehatan, apapun yang terkait dengan kebutuhan manusia hidup. Ini kebutuhannya bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan ini menurut Al-Quran dan hadis, nama bantuannya adalah sedekah. Nilai sedekah coba lihat di bawah ini. Pertama, kalau dia mau menyalurkan sedekahnya demi membantu saudaranya, imannya dapat pengakuan. Iman terendah, iman paling bawah tadi dapat pengakuan. Dia orang beriman. Tapi kalau kita tidak melakukan sedekah ini untuk kemanusiaan, maka kita tidak beriman. Oke? Yang kedua, Allah pasti ganti apa yang kita keluarkan itu 10 kali lipat. Surah Al-An'am ayat 160. Kemudian bila diniatkan sedekah bantuan kemanusiaan kita untuk Palestina, buat penyembuhan penyakit kita. Ya Allah, hamba bersedekah untuk saudara Palestina, tapi hamba ada penyakit tumor, hamba ada penyakit asam urat akut, hamba ada penyakit kanker stadium 3, tolong sembuhkan ya Allah. Rutinkan terus sedekahnya, niatkan terus untuk kesembuhan. Kata Rasul, dawu mardakum bis sadaqat. Siapapun yang ingin kesembuhan dari Allah, Allah yang sembuhkan dia, maka lazimkanlah sedekah, pasti sembuh kata Rasul. Ya. Kemudian nilainya, siapa yang dalam sulit hidupnya bantu saudaranya yang sedang susah, Allah akan buka pertolongan dan Allah akan bantu hidupnya. Ini ya. Kemudian berikutnya akan bisa menghalau azab dan bisa menjadi pendingin dia dalam neraka nanti kalau dia ditakdirkan naudzubillah masuk neraka. Ini nilai sedekah. Jadi sedekah, tolong dicatat Bapak Ibu, sedekah adalah harta yang dikeluarkan untuk bantuan kemanusiaan karena Allah. Untuk bantuan kemanusiaan karena Allah dan untuk bantuan membangun sarana ibadah. Bangun masjid, sedekah. Sedekah jariah. Bangun pondok pesantren, bangun ini, sarana ibadah, maka itu juga sedekah. Tapi beda Bapak Ibu. Kalau infak fisabilillah beda. Di mana tak bedanya? Allah menyanjung sejadi-jadinya orang yang mengeluarkan infak fisabilillah. Apa itu infak fisabilillah? Ini dia model bantuan kedua yang diperlukan di Palestina, yaitu bantuan perjuangan. Kalau orang perang melawan penjajah itu butuh dana tidak ya? Butuh biaya tidak? Butuh. Untuk membeli ini, untuk membeli itu, untuk pakai senjata, untuk mengusir penjajah, untuk keluarga para pejuang yang ditinggalkan dan sebagainya, itu butuh dana. Nah, dana yang disalurkan untuk perjuangan disebut infak fi sabilillah. Nilainya jauh meninggalkan nilai sedekah, Pak. Satu,
dia dinobatkan oleh Allah pemilik iman tertinggi. Tadi iman tertinggi apa namanya? Iman muhsinin. Yang pertama iman muslimin, itu yang paling bawah. Yang kedua iman mukminin. Yang ketiga iman muhsinin. Lihat di surat Ali Imran ayat 133 134, siapa yang mengeluarkan infak fisabilillah untuk perjuangan dalam keadaan ekonominya sedang lapang dan sehat, atau ketika ekonominya sedang sempit dan berat, tapi dia tetap berani berinfak fisabilillah, Allah menyatakan dia pemilik iman tertinggi dan aku mencintainya. Begitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 134. Kemudian siapa yang berinfak fisabilillah? Allah sudah berjanji di Al-Baqarah ayat 261, saya pasti ganti di dunia apa yang dia infakkan itu 700 kali lipat. Jadi kalau Bapak berinfak 1 juta, diganti oleh Allah 700 kali lipat, berapa jadinya itu? 700 juta. Bapak berinfak fisabilillah untuk Palestina, ini infak untuk Palestina 10 juta. Kalikan 700 kali lipat, 7 miliar. Yang berjanji adalah Allah. Ayatnya jelas di Al-Baqarah 261. Allah kalau sudah berjanji, Allah mungkir atau pasti Allah tepati, Bapak Ibu? Pasti Allah tepati Allah atau Allah mungkir? Pasti Allah tepati, Allah Maha Kaya. Ada saja cara bagi Allah bagaimana mengembalikan 700 kali lipat itu. Itu baru di dunia. Sementara di akhirat Allah jadikan bunganya memenuhi timbangan amal soleh kita. Berikut, orang yang berinfak fisabilillah, dia sudah dianggap melaksanakan amal puncak dalam Islam, yaitu jihad mal. Jadi amal puncak dalam Islam, Pak, bukan haji mabrur, bukan bangun masjid besar yang jamaahnya rame, tetapi ternyata berinfak untuk kepentingan perjuangan. Dia dianggap melaksanakan jihad mal. Apa yang terjadi kepada orang yang melakukan jihad mal? Di bawah ini, semua dosa yang pernah dia buat putih seluruhnya, berapapun banyaknya dia punya dosa. Kemudian orang yang bersangkutan dijamin oleh Allah wajib masuk surga. Halo jamaah, pengen masuk surga tidak? Yang pasti dan dijamin masuk surga kata Allah dalam Al-Quran, yaitu orang beriman dari hambaku dan dia berinfak untuk fisabilillah, dijamin semua dosanya, berapapun banyak dosanya putih, dan dia wajib masuk surga Allah. Dan ini bukan surga kaleng-kaleng, surga tertinggi, Pak, tanpa hisab. Di akhirat kelak masuk surganya tanpa hisab. Lalu berikutnya, kita di mata Allah terhitung sebagai salah seorang pejuang yang berjihad di Palestina. Walaupun badan kita di sini, tapi kita dianggap punya pahala dan punya amal jihad di Palestina. Berikutnya, mendapatkan pahala orang yang berjihad, dan kalau ada yang syahid di antara orang yang berjihad, kita dianggap mendapatkan pahala syuhada. Mari Bapak Ibu, setelah mendengarkan ini, bergabunglah kita di dalam kafilah yang ingin terdaftar di mata Allah sebagai orang beriman yang imannya tertinggi, dan ikut membantu perjuangan kemenangan dan kemerdekaan Palestina yang sebentar lagi terjadi, dan kita ingin mendapatkan semua janji Allah yang pasti benar-benar akan terwujud. Dan Bapak Ibu, peluang ini mungkin tidak lama lagi, Palestina merdeka, pintu ini tertutup, na'udzubillah. Silakan Ustadz Amir, tafadhol. Langsung saja kita mulai dengan 10 juta pertama. Nanti orang yang berkomitmen tidak harus langsung hari ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa cek di website kami sedulurbangunnegeri.com, kami punya program. Bapak Ibu juga bisa buat akun di situ, nanti donasinya bisa terekap. Hari ini, malam hari ini, mumpung spesial dengan Buya Dr. Zulkifli Muhammad Ali LCMA, yang akan setiap orang yang nanti maju, mobil khusus yang pertama kali, kita akan doakan bareng-bareng. Beliau yang akan mendoakan, semuanya mengamini. Yang ingin berkomitmen 10 juta pertama, kami persilakan. Siapa duluan yang maju ke depan? Tafadhol, silakan. Orang ini kita doakan dan diaminkan bersama-sama seperti Nabi mendoakan sahabat yang dulu
duluan maju. Jadi pernah yang zaman Nabi, sahabat berkata, apa kata Rasulullah, saudara-saudara, tidak lama lagi kami akan berangkat berjihad. Dan kita kekurangan biaya dan dana dalam perjuangan. Siapa yang mau berinfak fisabilillah, besok saya tunggu di tempat dan di waktu yang sama. Dan saya doakan. Besoknya orang pada ngumpul semua. Dan Nabi berkata, siapa duluan yang maju? Umar bin Khattab angkat tangan duluan. Saya ya Rasulullah. Berdiri Umar. Maju ke depan serahkan. Apa infakmu? Berapa jumlahnya? Umar berkata, ya Rasul, 1/3 dari harta saya. Nabi menerima dan Nabi mendoakan, diaminkan oleh seluruh sahabat. Umar pun duduk. Siapa lagi kata Rasul? Abu Bakar angkat tangan. Abu Bakar, apa yang kamu infakkan dan berapa? Ya Rasulullah, saya infakkan hari ini seluruh harta saya. Tolong diterima ya Rasul dan doakan saya. Siapa lagi kata Rasulullah? Utsman bin Affan. Saya Rasul, saya setengah dari harta saya. Jadi bedanya kalau sedekah, ini amalannya dianjurkan diam-diam Pak, kalau sedekah ya. Tapi kalau infak fisabilillah dianjurkan terang-terangan. Semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu, dan semakin banyak yang mengikut atau yang iri melihat dia sanggup berinfak, maka semakin besar pahala orang yang ikut berinfak ini. Itulah hebatnya amalan berinfak fisabilillah. Silahkan siapa pertama yang maju ke depan, kata Nabi, gara-gara dia orang lain semangat ikut. Gara-gara dia orang lain termotivasi ikut, maka pahala orang-orang di belakangnya Allah copy paste dan diserahkan, dikumpulkan untuk yang pertama sekali memulai. Silakan siapa dari seluruh jamaah beriman di masjid ini yang memulai di angka 10 juta pertama. Tafadhol majulah ke depan. Masih ada plakat kita? Ya, tafadhol silakan siapa yang duluan maju, mau bapak mau ibu, tafadhol. Nanti caranya ada tim kami, mana tim kita tolong berdiri? Ada tim kita, ya tolong berdiri, ya. Ini mana lagi? Kalau nggak salah 2 orang ya. Ya ada satu lagi, maju ke depan Utami. Nah, maju dulu ke depan. Ini tim kita dari Sedulur Bangun Negeri. Mereka mencatat komitmen Bapak Ibu, nama, nomor handphone dan berapa komitmennya. Silakan ya. Nanti Bapak Ibu diserahkan dan diberikan nomor rekening resmi. Nomor rekening resmi daripada Sedulur Bangun Negeri. Insya Allah Bapak Ibu bisa transfer. Oh setelah saya panen nanti, setelah tanah saya terjual nanti, pokoknya saya ikut berkomitmen, ikut berinfak fisabilillah. Begitu caranya ya. Silakan siapa yang pertama orangnya maju ke depan dulu, kita doakan bersama-sama dan diaminkan bersama-sama. Dan setelah itu Bapak Ibu menyusullah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Bismillah. Silakan Bapak Ibu. 10 juta pertama. Di Wonosobo, kajian dilakukan secara live. Setelah live, ada ibu dan bapak datang ingin bertemu dengan kami dan menyampaikan, saya ikut Ustadz, tadi qadarullah halangan tidak bisa ikut kajian. Saya ingin menitipkan 10 gram emas untuk infak fisabilillah. Takbir. Sekarang silahkan kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomitmen senilai 10 juta rupiah. Ada? Kita turunkan 5 juta rupiah. Silakan. Angkat tangan. Langsung nanti kami doakan spesial doa dari Buya. 5 juta rupiah. Tidak ada berapapun. Saya komitmen berapapun maju ke depan. 1 orang pertama. Ibu silakan, Masya Allah, takbir. Silakan Ibu, bisa maju ke depan. Ini yang pertama yang paling beruntung. Kenapa? Karena kata Rasulullah, gara-gara dia yang lain jadi ngikut di belakangnya. Seluruh pahala yang mengikut itu di copy paste oleh Allah, diberikan untuk yang pertama, ngumpul sama dia semua. Bismillah, mungkin ibu kita tidak punya akses jalan ke depan ya. Ya, dibantu saja mungkin
kasihkan kepada bunda kita. Mana tim tolong merapat ke belakang. Ya, bunda kita tidak punya akses jalan ke depan, maka silakan. Bunda, seperti yang Rasul tanyakan ke sahabat, boleh kami tanyakan. Insya Allah bunda ikut berapa bunda? Berapa? 1,5 juta. Takbir. 2 juta ya. 2 juta rupiah. Takbir. Bismillah. Ya, silakan. Siapa lagi yang akan maju? Tafadhol. Ibu kita sudah mendahului dari kalian ibu, dari bapak siapa? Silakan maju ke depan. Sekarang ini bebas, di bawah 10 juta. Tafadhol. Mau 1.500.000, mau 2 juta, 3 juta, 5 juta, tafadhol. Kalau tadi di masjid apa kita? Tadi pagi? Akhwat bergerak ya. Malah mak-mak banyak yang 5 gram, 5 gram, 5 gram, 7 gram, 5 gram. Masya Allah. Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta. Bergerak tadi Pak, pagi. Alhamdulillah. Nah sekarang di masjid ini yang jumlahnya lebih banyak daripada jamaah kita yang pagi tadi Pak. Mudah-mudahan di masjid ini banyak orang-orang beriman yang ikut mendaftarkan dirinya kepada Allah agar dia menerima amalan infak fi sabilillah. Ya, silakan siapa lagi maju, baru bunda kita yang pertama baru. Kami meminta kehadiran Bapak Ibu membawa imannya untuk disahkan oleh Allah sebagai pemilik iman terbaik, pemilik iman tertinggi. Ya silakan bawa orang yang sudah wafat bersama kita dalam amal ini. Ayah bunda kita, ajak dia beramal bareng. Saya niat Buya dan saya bawa ayah saya almarhum. Saya bawa bunda saya almarhum. Silakan Bapak Ibu. Mungkin untuk ibu kita bantu beliau dengan doa. Kita tunggu dulu catatannya, dicatat sebentar ya, Bunda angkat tangan, yang lain tolong diaminkan Pak doa kita. Ibu angkat tangannya ya Bu. Dan diaminkan doa kita. Yang lain mendengarkan doa ini dengan seksama, lalu berharaplah agar juga Bapak Ibu berhak mendapatkan doa ini dan berhak mendapatkan penjawaban yang mulia dari Allah dari seluruh isi doa ini. Mari kita angkat tangan, aminkan. Ya Allah, ya Rabb kami, Zat yang maha menyaksikan kami semua di malam hari ini ya Allah, di bulan Ramadan, di masjid ini. Kami ya Allah telah mendengarkan ayat-ayat-Mu diuraikan, telah mendengarkan hadis-hadis Nabi-Mu dipecahkan, telah mendengarkan janji-janji-Mu ya Allah dibacakan, dan kami beriman, kami yakin ya Allah ketika untuk Palestina kami mengajak ada hamba-Mu yang mulai bergerak, bangkit mendaftarkan dirinya di hadapan-Mu ya Allah. Adapun kami hanya sebagai tukang catat. Dan yang lain adalah orang-orang yang menyaksikan. Sementara malaikat Raqib dan Atid-Mu pasti telah mengabadikan dalam kitab amal ibu kami ini ya Allah. Ya Rabb terimalah. Terimalah amalan jihad mal beliau di sisi-Mu ya Allah. Amalan puncak tertinggi dalam Islam. Terimalah infak fi sabilillah beliau. Ya Allah, jadikan berkat infak ini Engkau bersihkan dan Engkau sucikan semua harta yang ada di tangannya. Berkahilah ya Allah seluruh harta yang masih ada di tangannya, dan berkahilah keluarga dan anak keturunannya ya Allah. Berkahilah seluruh usaha bunda kami ini ya Allah. Berkahi sisa umurnya yang masih ada. Jadikan beliau senantiasa kuat dan mendapatkan taufik-Mu untuk amal-amal ketaatan dan kesolehan. Dan jadikan beliau hamba yang bertakwa sampai akhir hayatnya. Hamba-Mu yang istiqomah ya Allah. Adapun akhir hayatnya, mohon berikan buat beliau hadiah terindah dari-Mu ya Allah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya Rabb, Zat yang maha mendengar dan mengabulkan. Dengan infak beliau ini, Engkau berjanji di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 134, siapapun yang melonggarkan infak fisabilillah, Engkau akan putihkan semua dosa di masa lalunya ya Allah. Ya Rabb, apapun dosa yang terlanjur dibuat oleh bunda kami, apapun catatan hitam di buku amal beliau, bersihkan dan putihkan sebersih-bersihnya, seputih-putihnya ya Allah, sehingga tidak ada lagi yang akan dituntut dan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya Rabbana,
Engkau juga berjanji dan engkau maha menepati janji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 161, ayat 261. Siapa yang berinfak di jalan Allah, engkau pasti akan ganti harta yang dia keluarkan itu dengan harta yang lebih banyak jumlahnya, lebih suci dan lebih engkau berkahi. 700 kali lipat di dunia, adapun bunganya tak terbatas di akhirat. Ya Allah, ya Rab, lipat gandakan harta bunda kami ini dalam apapun bentuknya 700 kali lipat yang berkah ya Allah, yang lebih suci dan lebih banyak, 700 kali lipat. Dan berilah beliau pahala para pejuang Palestina ya Allah, berilah beliau pahala para mujahidin pembebas Aqsa ya Allah. Adapun di padang mahsyar nanti, tempatkanlah beliau di tempat sejajar dengan orang-orang pemilik iman tertinggi ya Allah. Masukkan beliau ke dalam surga firdausmu tanpa hisab. Masukkanlah beliau ke dalam surga firdausmu tanpa hisab. Masukkanlah beliau ke dalam surga firdausmu ya Allah tanpa hisab. Allahumma amin amin amin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buya katakan Palestina, tolong katakan merdeka. Oke? Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. takbir. Allahu Akbar. Silakan Bunda disempurnakan pencatatannya ya. Siapa Bapak Ibu yang gelombang berikutnya, majulah ke depan. Berapapun yang Bapak sudah niatkan, tidak harus cash malam hari ini, bisa dengan transfer ya, bisa dengan transfer. Silakan, Masya Allah, ibu-ibu kita yang paling banyak bergerak nih, 1, 2, Masya Allah terus menyusul ini. Bapak-bapak kami mana? Siapa duluan dari bapak-bapak kita yang bangkit? Karena kita punya tabungan, kita punya simpanan, dan kita ada rezeki insya Allah dari pertanian kita punya. Ayo, siapa yang ada niat maju ke depan? Masya Allah ya. Menyampaikan amanat dari pemirsa Al-Hasbi TV yang mereka sudah transfer ke rekening Al-Hasbi, sekaligus juga ada sebagian yang titip ke Al-Hasbi, dan total seluruhnya sebesar Rp9.450.000. Takbir. Palestina Merdeka. insya Allah diterima. Ustadz langsung antum, antum pimpinan sedulur bangun negeri ya. Baik, semoga Allah muliakan, Allah berkahi. Mana tukang foto kita? Mana tukang foto kita? Yang ganteng selalu ikut tuh mana dia orangnya? Katanya tugasnya tukang foto, mana dia? Oh lagi nyatat. Oke Bang Abid, silakan. Siapa lagi Bapak Ibu? Tafadhol maju ke depan. Amalan ini mestinya kita berlomba-lomba. Selama ini yang sudah kita salurkan adalah sedekah kemanusiaan. Sekarang kita masuk dalam bab yang tertinggi, yaitu infak fi sabilillah. Silakan Bapak Ibu, siapa yang akan masuk lagi maju ke depan? Di angka berapa saja bebas, tafadhol daftarkan dirinya, ya. Tafadhol, tafadhol. Baik, spesial lelang titipan dari FPPB, Forum Peduli Palestina Batur Raya. Masih banyak kaos yang tersisa. Hari ini kita lelang. Siapapun yang maju, komitmen berapapun, kita hadiahi kaos spesial Peduli Palestina. Nanti kalau tim kami tidak bisa mencatat, bisa langsung konfirmasinya ke Takmir Al-Hasbi. Jadi tinggal tadi saya ngambil satu, ukurannya M atau nanti request ya, sisanya yang L atau yang M, nanti bisa konfirmasi dan dananya bisa langsung dititipkan ke takmir masjid. Kami persilahkan. Silakan. Maju ke depan, masih banyak di belakang. Yang mau ikut andil komitmen berapapun, silakan maju ke depan. Tafadhol. Dari bapak-bapak, silakan. Dari ibu-ibu masih. Jangan lupa dan jangan ditinggal. Oh, Masya Allah Bapak, silakan Buya. Masya Allah. Silakan Bapak, diserahkan langsung sama ananda kita di sana Pak ya.
Bapak izin Bapak diserahkan sama anak kita di sana. Bismillah. Ya. Ini kita kalungkan syal. Syal ini lambang di Palestina itu sebagai simbol perlawanan ya. Semoga ini Bapak terhitung di mata Allah sebagai salah seorang pejuang Palestina. Amin. Amin. Bismillah. Silakan Pak. Mohon dicatat namanya Bapak ya. Silakan Pak. Bismillah. Silakan. Ya, tafadhol maju lagi Pastikan ke depan. dapat kwitansi Bapak Ibu dan bisa langsung konfirmasi ke nomor yang tertera di kwitansi. Adapun Bapak Ibu yang tadi Buya sudah sampaikan, saya ingin komitmen Ustadz mulai dari 10.000 per bulan boleh dijemput Ustadz, tidak perlu dijemput tidak apa-apa. Di www.sedulurbangonnegeri.com, di situ Bapak Ibu bisa buat akun, nanti masukkan nomor HP, nama, email, dan buat passwordnya. Nanti donasi Bapak Ibu akan terdata setiap bulannya 10.000, 20.000, sisa GoPay dan lain sebagainya bisa dilakukan. Peduli infak bulanan Palestina. Di scan kodenya bisa konsisten berapapun sebulan. Silahkan ya. Atau mau dijemput juga insya Allah tim kami bisa silaturahmi ke Bapak Ibu sekalian semuanya. Silakan yang masih mau lanjut maju ke depan. Kesempatan yang baik kali ini masih ada. Sebelum kita tutup dengan doa bersama untuk Palestina dan untuk kehancuran Israel dan Amerika, kita memberikan layanan untuk menjadi jembatan bagi Bapak Ibu agar bisa mengamalkan amalan puncak dalam Islam, jihad mal yang telah difatwakan para ulama dunia dan MUI pusat kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, harta kita tidak akan pernah berkurang, bahkan pasti bertambah. Selamatkan diri kita, selamatkan iman kita. Ingin pembuktian ini terwujud sekarang. Semua orang yang meninggal, kata Allah dalam surah Al-Munafikun, meratapi kematiannya. Dia ingin kembali, bukan untuk haji, bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Kembalinya adalah menjemput harta yang dia punya untuk menemaninya di kehidupan panjang alam barzakh, untuk menjadi temannya. Nah, semua penyesalan ini terjadi kenapa harta banyak dicari tapi ditinggal di dunia, Pak. Ya, silakan sekarang harta yang kita punya jadikan teman perjalanan kita menuju kampung akhirat kita. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada, angkatlah tangan dan majulah ke depan. Lalu kita doakan, setelah itu barulah kita berdoa bersama-sama untuk Palestina. Silakan, masih ibu-ibu yang terbanyak ya. Bapak-bapak sudah ada yang maju? Belum ada satu orang pun? Sudah ada. Sudah ada Bapak-bapak ya? Oke, baik. Mari silakan. Nah, ini ada Bapak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada Biar sunduk dikasih. amalnya juga silakan dijalankan sunduk amalnya. 6. Ya. Bapak biar Ya, silakan. Berapa insyaallah? Oh, nggak ngerti bahasa Jawa saya. Takbir. Catat aja namanya di sana ya. Silakan. Ya, siapa lagi yang maju ke depan? Silakan. Masih ada? Masya Allah. Itu satu persatu imannya sudah mulai mengalahkan rasa khawatirnya. Khawatir nanti kalau kebutuhan saya tidak terpenuhi, saya masih banyak beban, saya masih banyak janji, saya masih banyak kebutuhan. Sekarang impit itu semua dengan iman kita. Pasti Allah ganti kok. Ini pasti akan Allah berikan harta saya yang ada dan sebagainya. Jadi menangkan iman kita di malam hari ini. Ini bulan Ramadan Bapak Ibu, bulan atta, bulan sedekah, bulan infak fi sabilillah. Ya, silakan. Masih ada lagi yang lain maju ke depan. Silakan ibu-ibu, masih ada yang lain Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Ya, masih ada yang akan bergerak ke depan. Kalau tidak ada, Ustadz, bagaimana? Cukup. Kita berdoa bersama. Ini amalan kita ditutup dengan doa untuk kemenangan Palestina dan kita berdoa untuk kehancuran penjajah Zionis Israel terlaknat dan kehancuran Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya yang jahat. Mari angkat tangannya berdoa, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya dan aminkan doa kita. Ya Allah, wahai Rabb kami, tugas hamba Zulkifli Muhammad Ali sebagai penyampai risalah telah hamba lakukan. Malam hari ini hamba-hambamu telah mendengarkan ayat-ayatmu, telah mendengarkan hadis-hadis nabimu, dan telah mendengarkan janji-janjimu. Ya Allah, selebihnya hamba pulangkan kepadamu. Ada beberapa orang dari hamba-hambamu ya Allah, yang bergetar hatinya, bergerak badannya, bangkit maju dan mendaftarkan diri agar mereka terhitung sebagai hamba pilihanmu yang berhak mendapatkan semua apa yang engkau telah siapkan dalam janji-janjimu kepadanya. Ya Allah, terimalah infak fisabilillah para hamba-hambamu ini ya Allah. Terimalah infak fisabilillah mereka ya Allah. Terimalah infak fisabilillah mereka. Ridhoi mereka, beri mereka sayang dan cintamu ya Allah. Jadikan mereka di matamu termasuk pemilik iman yang terbaik tertinggi. Ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah mereka buat di masa lalu mereka. Putihkan seluruh catatan hitam amal mereka di buku-buku amal mereka. Ya Allah, apa yang telah mereka infakkan ini nanti, jadikan ini penyebab harta yang masih di tangan mereka dan seluruh usaha mereka engkau bersihkan, engkau sucikan, dan engkau berkahi, berkembang dan terus bertambah berkembang. Ya Allah, berkahilah anak keturunan dan keluarganya ya Rabb. Berkahilah susah umur mereka yang masih ada, dan engkau beri mereka taufik di atas kesolehan, ketaatan dan amal-amal yang engkau cintai. Hadiahi setiap bapak ibu kami yang berinfak fisabilillah untuk Palestina ini dengan hadiah terindah dari sisimu di akhir hayat mereka. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Ya Rabb, apapun yang dikeluarkan oleh para hamba-hambamu ini dan engkau telah menyaksikannya, bila mereka melunasi, jadikan harta yang mereka keluarkan ini engkau ganti dengan jumlah yang lebih besar, 700 kali lipat, yang lebih berkah dan lebih engkau ridhoi, lebih suci dan lebih membawa kemuliaan kebaikan. 700 kali lipat seperti yang engkau janjikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Gantilah untuk mereka dengan harta yang lebih baik, lebih mulia, lebih suci, lebih berkah dan lebih engkau ridhoi ya Allah, 700 kali lipat. Serta berikan untuk mereka pahala jihad dan pahala mujahidin, pahala pejuang Palestina, dan berikan untuk mereka kemuliaan di alam barzakhnya ya Allah. Tempatkan arwah mereka kelak sejajar dengan arwah para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin ya Allah, di taman-taman surgamu sambil menunggu kiamat. Adapun di padang mahsyar kelak, bebaskan mereka semua dari hisab, bebaskan mereka semua dari beratnya huru-hara padang mahsyar, bebaskan mereka semua dari apapun tantangan yang akan membahayakan mereka, dan masukkan mereka ke dalam surga tertinggimu tanpa hisab. Masukkan mereka ke dalam surga firdausmu tanpa hisab. Ya Allah, saat Palestina merdeka, hitunglah mereka di matamu sebagai salah seorang pejuang pembebas bumi suci Baitul Maqdis dan masjid suci kami Masjidil Aqsa dan tanah Palestina terjajah ya Allah. Ya Rabbana, siapapun hamba-hambamu yang telah melunasi komitmennya mulai saat itu juga dan detik itu juga, izinkan semua doa ini terkabulkan untuk dirinya dunia sampai akhiratnya ya Allah. Dan siapapun hamba-hambamu yang menyusul setelah ini ikut berjuang dan berimpak untuk fisabilillah Palestina, izinkan semua doa ini juga menjangkau hamba-hambamu itu ya Allah. Dan siapapun yang menahan hartanya padahal dia sanggup, maka engkaulah yang menyaksikan bagaimana orang ini, bagaimana hamba ini, dan kami telah berlepas diri dari kewajiban kami ya Allah. Ya Allah, merdekakanlah Palestina ya Allah.
Merdekakanlah Masjidil Aqsa ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kemenangan bagi rakyat Palestina yang terjajah dan bagi para mujahid pejuang Palestina ya Allah. Ya Rabb, kami memohon dan meminta kepadamu, dan Engkaulah yang maha mengabulkan seluruh doa-doa. Ya Rabb, kami telah menyaksikan kebrutalan, kebiadaban dan kejahatan Israel dan Amerika yang menopangnya, mendukungnya. Hancurkan mereka dengan petaka dan azab-Mu yang maha dahsyat ya Allah. Timpakan atas mereka segala macam apapun yang mereka tidak mampu memikulnya ya Allah. Lipat gandakanlah petaka, huru-hara, fitnah dan bencana. Pecah belahkan mereka, luluh lantakkan persatuan mereka, bangkrutkan mereka ya Allah, dan lenyapkan eksistensi mereka. Timpakan atas mereka ya Allah azab-Mu yang tidak bisa mereka elak, azab-Mu yang tidak mereka bisa lari darinya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Sayangi seluruh jamaah masjid ini ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan iman agar mereka tidak ragu-ragu dalam beramal soleh untuk kebahagiaan akhirat mereka dan untuk kemuliaan dunia akhirat mereka. Kuatkanlah iman jamaah kami ya Allah, tambahkan hidayah-Mu ya Allah, dan berikan kepada mereka amal-amal yang Engkau ridhoi, dan sampai di akhirat mereka semuanya selamat ya Allah. Allahumma rabbana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Billahi taufiq wal hidayah. Mari Bapak Ibu kita baca surah Wal Asri bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Mohon maaf lahir batin. InsyaAllah mudah-mudahan ada panjang umur, rezeki, kita berjumpa lagi. Kalau tidak, semoga di depan pintu surga Allah nanti Allah